Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari kelas Biologi B dengan NIM 63001210058. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai lipid. Baik, adapun pokok pembahasan pada lipid yaitu yang pertama pengertian lipid, kemudian yang kedua sifat-sifat lipid, kemudian yang ketiga struktur lipid, yang keempat jenis-jenis lipid, yang kelima perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh, kemudian contoh lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan, serta pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada manusia. Nah, lipid merupakan sekelompok senyawa non-heterogen di mana meliputi asam lemak dan turunannya, yaitu lemak netral atau trigliserida, kemudian ada fosfolipid serta sterol. Nah, lipid ini memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil COOH atau gugus ester COOR yang tidak dapat larut dalam air. Akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar, di mana seperti ether, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Nah, lipid ini akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, ether, dan juga benzena. Nah, lipid ini dikelompokkan menjadi berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya, di mana dibagi menjadi lemak atau fat, kemudian lilin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, di sini terdapat beberapa sifat-sifat lipid, di antaranya yaitu lipid dapat berupa cairan atau padatan non-kristal, di mana pada suhu kamar. Nah, lemak dan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan juga berasa. Nah, lipid ini merupakan molekul organik yang kaya akan energi. Lipid juga tidak larut dalam air, seperti yang kita ketahui tadi, serta lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol, kloroform, aseton, benzena, dan lain-lain. Dan juga tidak ada muatan ionik. Kemudian trigliserol padat atau lemak memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi serta trigliserol cair atau minyak memiliki proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Nah, adapun struktur dari lipid ini yaitu yang pertama, lipid terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lipid ini bukanlah polimer. Jadi, lipid ini tidak memiliki unit monomer yang berulang. Kemudian, lipid ini terbuat dari dua molekul, yaitu gliserol dan asam lemak, di mana molekul gliserol ini terdiri dari 3 atom karbon dengan gugus hidroksil terikat padanya dan atom hidrogen yang menempati posisi tersisa. Nah, sedangkan asam lemak terdiri dari gugus asam di salah satu ujung molekul dan rantai hidrokarbon yang biasanya dilambangkan dengan huruf E besar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lipid mungkin jenuh atau tidak jenuh. Jadi lipid ini ada dua macam, yaitu lipid jenuh dan tidak jenuh, di mana asam lemak menjadi jenuh apabila setiap ikatan yang mungkin dibuat dengan atom hidrogen sehingga tidak terdapat ikatan karbon. Karbon. Sebaliknya, asam lemak menjadi tidak jenuh memang mengandung ikatan C. Nah, asam lemak yang tidak jenuh tunggal memiliki satu ikatan rangkap karbon dan tidak jenuh ganda memiliki lebih dari satu ikatan rangkap karbon. Kemudian jenis-jenis lipid. Nah, lipid ini dibagi menjadi 3 golongan besar. Di antaranya yaitu lipid sederhana, lipid gabungan, dan juga derivat lipid. Nah, lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lemak
atau gliserida dan lilin. Kemudian yang kedua, lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, yaitu fosfolipid dan seroprosida. Yang ketiga ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Di samping itu, berdasarkan sifat kimianya, lipid ini dibagi dalam dua golongan besar, yaitu lipid yang disabunkan, yakni dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya yaitu steroid. Nah, adapun perbedaan lemak jenuh dan tidak jenuh ini, di mana pada asam lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, apa asam lemak jenuh ini yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Nah, contohnya pada asam laurat, laurat, asam palmitat dan asam stearat. Nah, sumber utama asam lemak ini mengandung minyak kelapa yang dapat mengandung 50% dari asam laurat. Nah, serta minyak biji sawit, di mana sifat kimia asam ini larut dalam pelarut polar, misalnya air, dan juga dapat dan juga larut dalam lemak karena gugus hidrokarbon atau metil di satu ujung dan gugus karboksil di ujung lain. Kemudian kalau lemak tidak jenuh itu eh, memiliki ikatan rangkap yang banyak, yang merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Nah, asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom hidrogen. Contohnya pada asam lemak linoat, linoleat yang tidak larut dalam air. Nah, adapun lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan. Jadi American Diabetes Association telah menetapkan batas aman konsumsi lemak jenuh, yaitu sebesar 7% dari total kalori harian. Nah, contoh dari lipid jenuh ini yaitu minyak terhidrogenerasi, di mana yang berasal dari minyak kelapa dan minyak sawit, yang merupakan sumber makanan yang mengandung banyak lemak jenuh. Contoh lainnya juga mentega, keju, sapi, susu, dan minyak ikan. Nah, adapun contoh dari lemak tak jenuh ini atau biasa juga disebut dengan lemak baik. Nah, lemak tak jenuh ini merupakan jenis lemak yang baik untuk kesehatan. Nah, lemak tak jenuh ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak tunggal dan lemak ganda. Nah, makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal seperti minyak zaitun dan kacang almond, sedangkan lemak tak jenuh tunggal biasanya terdapat makanan yang banyak mengandung omega 3 dan 6, seperti kacang kedelai dan ikan salmon. Nah, contoh lain dari lipid yang tak jenuh pada makanan yaitu minyak zaitun, alpukat, kemudian ikan salmon, biji-bijian, dan kacang kenari. Jadi lemak tak jenuh ini merupakan lemak baik yang bagus dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.